Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk perlahan-lahan. Malam ini saya mau bicara soal dunia orang mati. Roh orang mati yang banyak kemudian Bapak dan Ibu. Selama beberapa bulan terakhir ini saya duduk dan merenungkan ini. Dan saya terkaget-kaget ketika kemudian ada banyak konfirmasi dalam pelayanan di Bali Blessings Festival. Dan juga waktu kita melayani secara personal. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu datang seorang ibu. Dia datang dalam pergumulan yang cukup sulit. Setelah kemudian dia mengikuti ibadah Bali Blessings Festival, kita kemudian melayani dia. Dan dia menceritakan pengalaman-pengalaman yang sangat tragis. Dia lahir dari latar belakang penduduk di pulau ini, Bapak Ibu. Dan ketika dia lahir dalam kondisi tubuh yang kurang begitu sehat. Satu kali dia mengalami kematian seperti kematian prematur, kematian yang tidak wajar, mati suri. Lalu ayah dan ibunya mencoba untuk mencari proses kesembuhan. Mereka pergi ke dukun-dukun, ke balian-balian. Dan di salah satu kabupaten kota di pulau ini, mereka kemudian bertemu dengan seorang dukun yang kemudian menyelenggarakan sebuah ritual pemanggilan arwah orang mati. Dan sebagai akibatnya kemudian Bapak dan Ibu diberikan tumbal untuk anak ini hidup. Maka anak ini yang pada saat itu masih bayi merah dipersembahkan dan namanya kemudian diganti dengan nama penyembahan tertentu. Lalu sesudah itu kemudian Bapak Ibu sebagai akibat ritual selalu ada tumbal yang dilakukan. Maka nyawa anak ini ditukar dengan pohon beringin. Perlahan-lahan pohon beringin itu kemudian mati sebagai proses tumbal di dalamnya, mati, dan anak ini hidup. Tetapi Bapak dan Ibu ketika ibu ini mulai bertumbuh, dia mengalami kondisi sakit berulang-ulang. Dan sungguh-sungguh sangat tragis. Bapak Ibu ingat ini. Ketika kemudian dia bertumbuh, pohon itu mati dan pohon itu masih ada sampai hari ini. Pohon yang kering itu masih ada pohon beringin di salah satu kota di pulau ini. Maka kemudian Bapak dan Ibu sejak hari itu, anak ini mulai mengalami pengalaman-pengalaman supernatural. Roh-roh jahat menguasai dia. Bertumbuh dalam usia yang masih sangat muda, saya menceritakan ini tidak memberitahukan nama orang ini. Kami lindungi benar-benar Bapak dan Ibu, melindungi benar-benar orang yang kami layani. Tapi saya meminjam kesaksian ini, saya sudah minta permisi kepada ibunya. Saya jamin bahwa yang tahu cuma saya dan istri saya yang melayani dan ada seorang hamba Tuhan perempuan yang melayani. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah memberitahukan. Kalau saya ceritakan kesaksian seperti ini, untuk menolong Bapak dan Ibu mengerti bahwa ikatan-ikatan seperti ini sungguh jahat. Nah Bapak Ibu ketika dia bertumbuh, maka kemudian sungguh-sungguh sangat tragis Bapak dan Ibu. Dia kemudian diperkosa oleh keluarga terdekatnya. Diperkosa. Beberapa kali pemerkosaan berlangsung sejak ibu ini masih usia anak-anak. Nah, Bapak Ibu Anda perhatikan baik-baik. Semua ikatan dengan dunia orang mati di dalam perdukunan itu namanya perzinahan secara rohani. Selalu saja kalau ada perzinahan secara rohani, Bapak Ibu, dia selalu menyebabkan kutuk yang turun dalam bentuk perzinahan jasmani. Dan saya lihat salah satu fenomena paling utama ialah keturunan dari keluarga-keluarga seperti itu sebagian besar diperkosa anak-anak gadisnya. Dan pemerkosaan ini Bapak dan Ibu banyak melibatkan anggota-anggota keluarga terdekat. Bisa papanya, bisa omnya, bisa saudara sekandung. Incest namanya, hubungan seks saudara. Tetapi proses ini bukan suka sama suka, tetapi prosesnya pemerkosaan. Oke, sampai sini Bapak dan Ibu. Ibu ini bertumbuh dalam kondisi tubuh yang sakit-sakitan. Tidak ada perjanjian kehidupan yang iblis berikan kepada kita dengan gratis. Selalu saja dampaknya itu ke area yang lain. Dia bertumbuh tapi kemudian dia sakit. Bertumbuh dalam keadaan yang tidak normal. Dia tidak disukai oleh keluarganya. Bapak Ibu satu hari memasuki usia remaja. Kemudian memasuki usia menjelang dewasa. Dia diperkosa oleh seorang laki-laki lagi. Ibu ini hamil dan kemudian menikah. Dalam proses pernikahan sungguh-sungguh dia menderita. Suaminya tidak bertanggung jawab. Mertuanya menyiksa dia,
Dan kemudian suaminya pergi lari membawa anaknya. Dan Bapak Ibu tahu dia hidup dalam penderitaan yang sungguh-sungguh luar biasa sulit. Dari waktu ke waktu roh jahat mengepung dia. Dari waktu ke waktu roh jahat mengepung dia. Pengalaman-pengalaman perjumpaan roh jahat datang dan mencengkram dia. Ingin membunuh dia berkali-kali terjadi. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Pernikahan pertama gagal, dia masuk ke pernikahan kedua. Pernikahan kedua sungguh-sungguh juga sangat menyedihkan. Suaminya tidak bertanggung jawab, suaminya main perempuan, bahkan ketika suaminya pergi ke luar kota, mau berhubungan dengan perempuan lain, suaminya telepon istrinya dan memberitahukan, saya ada di hotel ini, saya mau berhubungan dengan pelacur. Bapak Ibu, sungguh-sungguh sangat tragis. Ibu ini struggle seorang diri, membesarkan anak-anak, bekerja banting tulang, dan suaminya pergi dengan perempuan-perempuan yang lain. Sampai dengan bertemu dengan kita Bapak dan Ibu, dia dalam kondisi hampir setengah gila. Bukan hampir, setengah gila. Roh jahat mencengkram dia bertahun-tahun, roh jahat membanting dia. Di malam-malam hari roh jahat seringkali menuduri dia. Ada pemerkosaan yang dilakukan oleh roh jahat kepada dia juga berlangsung. Dan dia bertemu dalam kondisi depresi yang sangat-sangat sulit. Nah, saya ceritakan ini bagian awal. Bapak Ibu mari lihat dengan saya dalam Imamat pasal 20 ayat 6 dan 27. Saya mau bicara soal roh orang mati malam ini. Karena dalam minggu-minggu ini Bapak dan Ibu kami banyak melayani orang-orang yang berhubungan dengan ini. Saya berpikir, wah, apa itu yang terjadi? Dan ini dari waktu ke waktu yang kasus-kasus seperti ini datang kepada kita. Mari perhatikan Bapak dan Ibu, Imamat 20 ayat 6 dan ayat 27. Baca perlahan-lahan. Bapak Ibu lihat konsekuensi akibatnya itu sungguh-sungguh luar biasa tragis. Mari perhatikan, nanti lihat pohon keluarga kita dari kakek nenek kita. Jika ada yang berhubungan dengan itu, dampaknya luar biasa. Mari baca bersama-sama dengan saya, 2, 3. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka. Sampai di sini dulu. Setiap kali kita berhubungan dengan dunia orang mati, kita pergi ke dukun-dukun, kita pergi ke balian, kita pergi ke paranormal, Alkitab menyamakannya dengan berzina. Sampai di sini, Bapak Ibu. Makanya kemudian terjadi perzinahan secara jasmani seperti yang tadi saya sampaikan. Baca berikutnya dari kata aku. 2, 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tuhan menentang itu. Tuhan bilang orang-orang yang melakukan seperti itu akan dilenyapkan di tengah-tengah bangsanya. Bapak Ibu perhatikan, 27, mari kita baca. Lompat ke ayat 27. 2, 3. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Alkitab dengan tegas melarang kita untuk berhubungan dengan dunia orang mati atau arwah-arwah. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Tuhan kita tidak ingin diduakan. Saya ulangi pernyataan ini. Tuhan tidak ingin diduakan. Hubungan suami istri, Bapak dan Ibu, istri yang waras, tidak pernah mau diselingkuhi. Laki-laki yang waras tidak pernah mau diduakan. Hanya laki-laki yang gendang, yang sinting, perempuan yang mengong aja yang mau seperti itu. Apalagi Tuhan. Jadi waktu seseorang pergi berhubungan dengan dunia orang mati, dengan arwah, dia sementara melakukan perselingkuhan dengan Tuhan kecil. Dan Tuhan sangat murka dengan itu. Sebab itu Alkitab tadi berkata bahwa Tuhan menentang. Orang-orang yang demikian harus dilenyapkan dari muka bumi. Nah, Bapak Ibu, dalam kitab Keluaran 20 ayat 3, Alkitab berkata bahwa jangan ada padamu Allah lain atau Tuhan lain di hadapanku. Tuhan kecil. Oke? Tuhan kecil. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain, Tuhan lain di hadapanku. Nah pertanyaannya kemudian ialah, mengapa kita tidak boleh berhubungan dengan dunia orang mati? Saya akan ceritakan banyak hal kepada Bapak dan Ibu untuk menolong Bapak dan Ibu mengerti ini. Yang pertama Bapak dan Ibu, hubungan dengan roh orang mati itu sama dengan penyembahan berhala. Katakan penyembahan berhala. Allah tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau diduakan. Dia adalah Tuhan yang benar-benar ingin disembah.
Dia ingin seluruh penyembahan kepada dia. Dan di dalam penyembahan kepada dia, dia janjikan proteksi perlindungan. Dia janjikan kesembuhan. Dia janjikan berkat. Dia janjikan kelepasan. Dia janjikan bahwa akan ada berkat ke dalam rumah tangga yang melakukan itu. Bapak Ibu, Anda perhatikan ini. Saya telah bertemu dengan banyak orang di mana mereka untuk mengambil keputusan, mereka harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan roh-roh tertentu. Apakah Bapak dan Ibu pernah bertemu dengan Om PU yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu? Beberapa orang berkata kepada saya, Pastor Henry, Tante Laura datang kepada saya. Tante Laura sudah meninggal 7 tahun yang lalu, dan Tante Laura menyampaikan pesan bahwa kami harus memberikan ayam 7 ekor di bawah pohon belimbing di rumah kami. Tapi beberapa orang juga berkata kepada saya, Papa saya datang beberapa malam yang lalu dan Papa menjumpai kami. Papa berkata bahwa hutang ini harus dibayar, ini harus dilakukan, dan ini harus dilakukan. Mama berkata, Opa yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu, Opa datang dan Opa menjumpai kami. Opa berkata seperti ini. Bapak Ibu, apakah benar orang-orang yang sudah mati itu bisa datang kembali? Satu kali saya melayani seorang ibu di pulau ini, dan dia bercerita kepada saya bahwa di waktu-waktu tertentu, roh papanya yang sudah meninggal bisa muncul kembali, dan kemudian roh itu masuk ke dalam diri salah seorang saudara perempuannya. Lalu roh itu kemudian bicara seperti papanya. Dan anehnya tiba-tiba suara perempuan adiknya itu mirip seperti suara papanya. Dan mereka berkata bahwa papanya yang datang dan menjumpai mereka. Itu berlangsung dari tahun ke tahun, mereka mempercayai hal yang seperti itu. Dear brother sister, Alkitab berkata bahwa seluruh kepercayaan kita hanya harus digantungkan kepada Tuhan kita. Mazmur 37 ayat 5. Come on brother sister, lihat ini. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Come on. Serahkan hidup kepada Tuhan. Ia akan bertindak. Bertahun-tahun ibu yang tadi saya ceritakan itu pergi berupaya untuk melakukan semua ritual pemanggilan arwah. Dampaknya kemudian kehidupannya seperti itu. Tapi dalam beberapa waktu terakhir ketika dia bertemu sama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tidak lagi ada pengorbanan apapun, uang tidak perlu dikeluarkan, depresi, stres yang berlangsung bertahun-tahun, penekanan alam roh, setiap malam hampir selalu saja roh jahat mengepung dia. Hari-hari ini roh jahat itu dibebaskan. Serahkanlah kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan. Allah melarang hubungan dengan dunia orang mati. Saya ulangi pernyataan ini. Tuhan benar-benar melarang hubungan dengan dunia orang mati. Jadi siapakah yang datang ketika kemudian muncul seperti Om PU, Tante Laura, Oma, Opa, Engkong Ma yang datang dalam bentuk physically. Dengar ini baik-baik Bapak dan Ibu. Yang datang ialah kemudian roh-roh jahat yang kemudian datang menyerupai fisik mereka, mengambil suara mereka, dan berbicara atas nama mereka dengan tujuan supaya kita terikat dengan roh-roh jahat tersebut. Dan akibat dari semua itu ialah Bapak dan Ibu, yang terjadi seperti apa yang tadi saya ceritakan. Dia kemudian mengambil alih pikiran, perasaan, kehendak, dia ambil jiwa orang itu, dan orang itu sepertinya merasa bahwa seluruh kebutuhan ini, kebutuhan dia, persoalan dia, harus bertanya terlebih dahulu kepada roh-roh jahat itu. Allah melarang hubungan dengan dunia orang mati. Yang ketiga, Bapak Ibu. Hubungan dengan dunia orang mati disamakan dengan perzinahan, itu pencemaran. Perzinahan dan pencemaran. Coba perhatikan nanti struktur pohon kita, pohon keluarga kita. Kakek nenek kita melakukan, papa mama kita melakukan, engkong ma kita melakukan. Bapak Ibu perhatikan dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Pengkhotbah 9 ayat yang kelima Alkitab berkata. Coba baca bersama-sama dengan saya.
Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Terus 2, 3. Tetapi Allah brother sister, coba dengar perkataan Alkitab. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, kita semua akan mati. Tapi orang mati tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu lagi tentang kehidupan kita di bawah matahari. Mereka tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dengan kita. Alkitab berkata bahwa tak ada upah bagi mereka. Tidak ada upah bagi orang yang sudah mati, sudah berakhir. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Seluruh kenangan kepada mereka dalam catatan Allah sudah lenyap. Tidak ada lagi potensi bagi mereka untuk muncul kembali dari dalam dunia orang mati. Jadi demikian, waktu kita datang dengan nama-nama yang tadi, roh-roh tadi datang, berarti itu bukan mereka. Yang datang ialah seluruh roh-roh jahat keluarga yang telah diikatkan perjanjian dari generasi-generasi. Dan tidak ada yang hubungan dengan dunia kegelapan yang gratis. Dampaknya ialah kerusakan seperti itu. Mazmur 146 ayat 4 sekali lagi. Mazmur 146 ayat 4. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Takdir kita semua begitu kan, Bapak Ibu? Cuma dalam Kristus kita punya kematian berbeda. Baca 2-3 selanjutnya. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Semua maksud dari orang berakhir lenyap pada saat orang itu meninggal. Jadi bagaimana mungkin kita kemudian mempercayai bahwa yang datang itu kakek, nenek, om, opa, dan segala macam itu yang datang. Dan mereka minta ayam putih, ayam hitam. Mereka minta, bahkan mereka minta rokok, mereka minta kembang, mereka minta minyak wangi. Sebaiknya kembang dikasih ke saya aja, Pak. Minyak wangi apalagi dikasih aja ke saya, Pak. Nah, Bapak Ibu, mereka datang dengan meniru suara. Mereka datang dengan meniru suara. Bahkan mereka mengambil bentuk fisik orang-orang tua. Apa yang terjadi di situ? Iblis menipu kita dengan sesuatu yang sangat-sangat jahat. Mari saya pergi ke citra kedua untuk menolong Bapak dan Ibu bisa menangkap apa yang saya ingin jelaskan. Hari ini ibu ini sudah menjadi seorang istri. Ketika dia berusia 9 tahun, dia diperkosa oleh om kandungnya dia. Berkali-kali. Mamanya meninggal, dititipkan kepada omnya, diperkosa berkali-kali. Satu kali, dia lagi tidur siang. Om yang jahat ini masuk. Dan mencoba untuk menggerayangi dia, mau memperkosa dia. Tantenya pulang. Dan tante bertemu dalam keadaan dia lagi digoda. Maka dengan sangat tragis, tantenya menelanjangi dia. Tantenya ikat dia di tempat tidur. Memukul dia. Dan menyatakan kamu pelacur, kamu telah menggoda suami saya. Bagaimana mungkin anak umur 9 tahun menggoda omnya yang sudah tua bangka itu? Bapak Ibu, Anda tahu? Dia kemudian lari setelah diperkosa berkali-kali pergi pulang ke rumah papanya yang kemudian menikah. Dan satu kali sebuah peristiwa terjadi, dia diperkosa oleh saudara sekandungnya kembali. Kakaknya memperkosa dia kembali. Nah, waktu saya lihat semua fenomena ini, saya lalu kemudian selidiki ini apa yang menyebabkan seperti ini. Bapak Ibu, ternyata sama. Kakek neneknya, ayah ibunya menyembah kepada dunia orang mati. Bapak Ibu, setelah itu Anda tahu bahwa kalau sudah kejadian kayak begitu, dia bilang dia pelacur. Iblis tuduh dia pelacur dan dia mengidentifikasikan, dia menyatakan bahwa dia pelacur, dan setelah itu Bapak dan Ibu, siapa saja laki-laki yang datang kepada dia berhubungan. Tapi Tuhan yang baik.
Allah kita tidak pernah membiarkan kita akan seperti itu. Bapak dan Ibu, sepanjang hidup dia di dalam depresi, dalam ketakutan, dalam noda dan dosa yang terus menuduh dia, hidupnya berantakan. Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa kemudian dia juga berhubungan dengan seorang laki-laki hamil, dan laki-laki itu lari pergi meninggalkan dia. Tapi satu hari dia ketemu sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dalam beberapa waktu yang lalu kami melayani ibu ini, dia dibebaskan. Roh jahat yang menekan dia, tuduhan yang bertahun-tahun menekan dia, yang berkata dia wanita yang tidak layak, yang berkata dia wanita yang luar biasa itu, dia wanita yang seperti pelacur, itu tuduhan itu diangkat. Bapak Ibu, saya lihat selalu saya ada gambaran seperti ini. Ada pembunuhan yang terjadi, ayahnya itu bunuh orang, makan lidah. Setelah dibunuh, lidahnya dipotong dan dimakan kembali. Selalu saja saya lihat Bapak dan Ibu, kalau terjadi seperti ini, penyembahan berhala selalu berhubungan dengan pembunuhan dan hubungan-hubungan seks yang sangat tidak kudus terjadi dalam rumah tangga. Tapi Bapak dan Ibu akan lihat, nanti Anda akan lihat bagaimana kutuk-kutuk ini turun ke dalam kehidupan keluarga, menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Nah, beberapa orang kemudian merujuk kepada 1 Samuel pasal 28. Saya tunjukin ayat ini. Karena banyak orang-orang percaya yang menggunakan ayat ini untuk pembenaran yang tidak benar. 1 Samuel 28 ayat 12 sampai 19. Saya baca dulu pengantarnya, kemudian nanti saya akan menyimpulkan dengan sangat cepat. Bapak Ibu, ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Saul dalam keadaan depresi, dalam keadaan yang stres. Kemuliaan Tuhan telah pergi meninggalkan dia, dan satu kali dia mengalami ketakutan, lalu dia berupaya untuk mencari seorang perempuan pemanggil arwah seperti balian, seperti dukun. Bapak dan Ibu, lalu dia pergi dan dia menyamar seperti rakyat jelata. Tetapi kemudian ketika sesuatu terjadi, maka dia sadar, perempuan itu sadar bahwa yang memanggil dia untuk melakukan ini ternyata adalah Raja Israel. Padahal dalam peristiwa beberapa waktu yang lalu, Saul telah mengeluarkan sebuah maklumat untuk membunuh semua para pemanggil arwah di atas Israel. Karena itu kekejian bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu lihat, kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Baca ayat 15, 23. 15:23. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam ketakutan, dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Ayat ini banyak menjadi rujukan dari orang-orang percaya yang berkata bahwa memang benar pemanggilan arwah orang mati itu bisa mereka keluar kembali dari dalam jurang maut. Bapak Ibu, ada kondisi yang Tuhan izinkan terjadi yang tidak akan pernah bisa diulang lagi. Satu ayat itu harus diparalelkan dalam konteksnya dan kemudian melihat ayat-ayat yang lain. Tidak boleh mencoba satu ayat untuk membenarkan peristiwa-peristiwa yang lain. Gini Pak, kondisi ini Tuhan mengizinkan hanya satu kali dicatat dalam Alkitab. Benar-benar yang muncul ini adalah roh dari roh dari Samuel. Tetapi Bapak dan Ibu, peristiwa ini Tuhan izinkan terjadi hanya satu kali. Bisa nangkap ini? Peristiwa ini Tuhan izinkan hanya satu kali, dan kita tahu kemudian akibatnya ialah Saul mati. Pergi ke kisah perjanjian baru dan Bapak dan Ibu perhatikan kisah Lazarus dengan orang kaya. Ketika Lazarus meninggal dan orang kaya meninggal, maka kemudian Lazarus ada di dalam perhentian sementara dan orang kaya ada dalam neraka sementara. Orang kaya itu berteriak kepada Lazarus, "Tolong beritahukan kepada Bapak Abraham, lanjutkan kepada Bapak di surga, izinkan saya kembali ke muka bumi dan memberitahukan saudara-saudaraku supaya mereka hidup benar, agar mereka tidak terjadi seperti apa yang saya sampaikan." Apa jawab kemudian Bapak Abraham? Bapak Abraham berkata bahwa di bumi ada nabi-nabi Allah. Biarkan nabi-nabi Allah yang berbicara dan mereka mendengarkan. Jadi Bapak dan Ibu,
rujukan ayat yang tadi yang memberitahukan bahwa tidak ada lagi kehidupan di bawah matahari bagi orang-orang yang telah meninggal. Itu absolut, mutlak. Peristiwa ini hanya peristiwa satu kali selama-lamanya yang Tuhan izinkan. Jadi jangan pakai ayat itu. Nah, setiap kali kita melakukan itu Bapak dan Ibu akan menyebabkan peristiwa-peristiwa ini terjadi. Perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu. Apa yang akan terjadi waktu kita berhubungan dengan dunia orang mati? Yang pertama, Alkitab beritahu bahwa kita akan mati. 1 Samuel 28:19, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Mati. Sebagian besar saya Bapak dan Ibu, generasi yang melakukan ini terjadi kutuk kematian muda yang tidak wajar dalam keluarga. Orang-orang muda mati, orang-orang mati dengan penyakit-penyakit tertentu, mati dengan tidak wajar dalam keluarga. Kecelakaan-kecelakaan yang tidak wajar terjadi. Kematian-kematian yang tidak wajar. Tapi juga terjadi kematian-kematian dalam berkat. Yang kedua, menjadi tawanan setan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapakah pencuri? Iblis. Jadi setiap kali kita berhubungan dengan dunia orang mati, kita berhubungan dengan setan, Alkitab berkata bahwa dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Come on. Brother sister yang menyaksikan streaming television di Cornerstone ini, jika Anda lagi berhubungan dengan itu, Anda periksa kehidupan Anda. Lihatlah bahwa yang terjadi kemudian ialah dia datang, dia mencuri, dia membunuh, dia membinasakan. Akan ada terus kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh sangat memilukan seperti saya saksikan tadi. Tetapi Alkitab berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Malam ini jika Bapak dan Ibu ambil keputusan untuk berbalik meninggalkan semua penyembahan berhala, semua penyembahan kepada leluhur itu, Allah janjikan akan ada pemulihan, akan ada kelimpahan, akan ada perbaikan dalam kehidupan kita. Ambil keputusan. Bapak Ibu, ambil keputusan. Nah, mari saya tambahkan sedikit. Beberapa orang berkata kepada saya, kemarin saya telepon dengan papa saya hari apa itu? Hari Senin kalau saya tidak salah. Lalu kami cerita soal keluarga kami. Dan papa saya beritahu kepada saya bahwa rasanya dari seluruh keluarga marga kami di kampung kami itu, hanya dari garis keturunan kami saja, dari garis papa saya memutuskan untuk meninggalkan semua pemanggilan-pemanggilan arwah itu. Tapi saya bilang kepada papa saya, Papa tidak tahu kan, beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Jakarta. Di rumah kakak nomor 2 saya yang laki-laki, saudara laki-laki saya satu-satunya. Dan Bapak dan Ibu ketika saya masuk di dalam rumah itu, saya baru masuk langsung anak laki-laki tunggalnya. Satu-satunya anak laki-laki dari kakak saya, itu manifest. Dia manifest seperti ular. Dia lahir di Jakarta, dia belum pernah pulang ke kampung kami. Dia tidak tahu tentang semua penyembahan leluhur keluarga kami. Tetapi roh jahat keluarga yang turun, yang kemudian papa saya sudah putuskan, papa saya tidak lagi melakukan. Kakak nomor 2 saya ini pernah berhubungan dengan dunia orang mati itu, pernah. Saya layani dia dan dia menyatakan pertobatan. Dan tanpa diminta, roh jahat ini kemudian turun mengikuti anak laki-lakinya. Bapak Ibu bisa nangkap? Karena waktu satu orang di atas kita membangun ikatan, berhubungan dengan arwah orang mati, pada saat itu kita mendeklarasikan bahwa generasi di bawah kita serahkan kepada roh-roh jahat itu. Bapak Ibu, saya jarang pulang ke Ambon. 2 tahun yang lalu saya dapat kesempatan untuk melayani om-om saya. Mereka berkata mereka mempergunakan kuasa-kuasa itu. Tapi satu malam saya melayani generasi anak-anak seumur saya dan adik-adik serta anak-anak di bawah saya. Saya sangat kaget, mereka Bapak dan Ibu sampai hari ini, roh-roh jahat itu bisa datang menjumpai mereka di malam hari. Datang dan memperkenalkan diri, memberikan buku-buku ilmu yang menurut papa saya sudah pernah dibakar puluhan tahun yang silam. Buku itu diberikan kembali kepada mereka. Brother, sister, mari saya beritahu kepada semua Anda yang menyaksikan streaming malam ini.
Jika malam ini Anda tahu kakek nenek Anda melakukannya, papa mama Anda melakukannya, harus ambil keputusan untuk berdiri dan membatalkan, memutuskan ikatan perjanjian itu. Tapi anak-anak kita juga kita harus menyerahkan mereka kepada Tuhan dan memutuskan hubungan itu supaya roh-roh jahat itu tidak datang mengikuti kita. Come on. Bapak dan Ibu, Anda perhatikan. Alkitab berkata bahwa kita akan jadi tawanan setan. Dan tawanan ini Bapak dan Ibu akan berlangsung 3-4 generasi. Jadi kalau 3-4 generasi keempat tidak ada pertobatan. Halo? Generasi keempat tidak mengalami pertobatan. Roh jahat ini akan mengikuti Anda terus. Kalau saya ikuti mitologi keluarga saya Bapak dan Ibu, marga Parera saya ini datang dari Portugal. Mereka berlayar di Portugal, katanya mereka sampai di sebuah semenanjung di Pulau Ambon, kapalnya pecah. Lalu kemudian datang Bapak dan Ibu, katanya itu, apa itu namanya? Gurita. Tahu Gurita ya? Gurita menolong mereka, sejak saat itu mereka bikin perjanjian dengan Gurita. Dan Bapak dan Ibu, tidak boleh ada satu marga Parera pun yang makan Gurita. Makan Gurita cuma pilihan 2, mati atau lumpuh. Tidak ada Bapak dan Ibu, kecuali saya yang sudah makan Gurita. Tapi saya bertobat, jadi saya tidak makan lagi. Ya, tapi saya sudah makan, saya ingin membuktikan bahwa saya sudah lahir baru, saya sudah dilayani, saya sudah diputuskan. Dan Bapak dan Ibu Anda bayangkan, generasi pertama saya itu namanya Gonzalo Gonzales de Prer. Marga kami pertama itu de Prer katanya. Ini sudah ribuan tahun, sampai tahun 2019, internet sudah ada ini Bapak dan Ibu. Roh jahat itu masih mengikat anak-anak. Anak-anak itu sampai hari ini generasi di bawah saya masih terikat. Mengapa? Halo? Ada ikatan yang telah diikat dengan setan. Tawanan ini telah menjadi tawanan keluarga. Bapak Ibu, dengar ini. Satu kali kakek dan nenek kita berhubungan dengan dunia orang mati, maka kakek nenek kita menyerahkan seluruh generasi di bawah mereka kepada penguasaan setan. Malam ini berdiri dan ambil keputusan. Putuskan dan nyatakan tidak ada ikatan dengan saya lagi, supaya keluarga anak cucu kita diberkati dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya berdiri sebagai hamba Allah dan mendorong semua saudara-saudaraku yang menyaksikan streaming malam ini. Ambil keputusan, putuskan ini dalam nama Yesus. Yang ketiga Bapak dan Ibu, dapat dipastikan bahwa hubungan dengan ini akan mendatangkan kutuk dalam keluarga. Bapak Ibu buka aja Ulangan pasal 28, sekitar 3 minggu yang lalu saya berbicara. Nah waktu saya berbicara Bapak dan Ibu, tiba-tiba terjadi sesuatu waktu saya bicara soal kutuk keluarga. Tapi mari saya coba rangkumkan ini. Saya tidak bisa baca lagi Ulangan 28. Saya mencoba merangkum Ulangan 28 Bapak dan Ibu. Beberapa yang pelayanan yang saya lihat terjadi. Selalu saja kalau ada hubungan dengan dunia orang mati Bapak dan Ibu, maka terjadi perzinahan. Perceraian, kehancuran dalam pernikahan. Dan yang paling menonjol Bapak dan Ibu, saya lihat ialah dalam keluarga itu Bapak dan Ibu, ada kutuk pemerkosaan dalam keluarga. Bapak Ibu, sepanjang saya lihat, saya layani orang-orang yang mengalami itu, maka terjadi kehancuran. Alkitab berkata bahwa anak-anak kita tidak akan dinikmati. Mereka berhubungan seks dengan bebas. Mereka hamil di luar nikah. Perceraian, perselingkuhan, termasuk Bapak dan Ibu, hubungan seks antara satu keluarga terdekat. Itu terjadi Bapak dan Ibu. Come on. Come on. Incest terjadi bukan karena suka sama suka, tapi karena pemerkosaan. Mari kita berdiri untuk menyelamatkan anak-anak kita, generasi kita ke depan. Dan menyatakan bahwa ini tidak boleh terjadi lagi demi nama Yesus. Bapak Ibu, nah, tetapi yang saya lihat juga Bapak dan Ibu, bukan cuma itu. Tapi yang saya alami ya, saya lihat seringkali Bapak dan Ibu, pemerkosaan itu dilakukan oleh roh-roh jahat. Roh jahat laki-laki Incubius dan roh jahat perempuan Syucuba sering datang dan memperkosa orang-orang di malam hari. Kapan hari itu ada seorang ibu di tempat ini Bapak dan Ibu, sejak dia usia remaja, ular naga datang dan meminta dia untuk menjadi istrinya. Dan seringkali dia merasa dia tidur telanjang dan roh jahat itu datang. Roh jahat itu datang untuk apa? Untuk memperkosa dia. Setelah kita selidiki Bapak dan Ibu apa yang terjadi, keluarga ini kakek neneknya panggil dunia orang mati.
Ada proses pembunuhan seperti yang terjadi tadi. Di rumah-rumah adat mereka itu ditemukan tengkorak-tengkorak. Di mana pembunuhan berlangsung, pemanggilan arwah berlangsung. Itu datang terjadi. Dan Bapak dan Ibu, anak ini mengalami kondisi yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Dia pergi meninggalkan Tuhan setelah dia menyelesaikan panggilannya sebagai seorang sarjana teologi. Pergi meninggalkan Tuhan. Setelah dia tamat dari sebuah sekolah teologi, pulang ke kampung justru pergi meninggalkan Tuhan. Sekolah teologi ternyata tidak menjamin itu. Tamat dan kemudian diikat oleh roh jahat. Dia mengalami kehancuran dalam area seks yang sungguh-sungguh luar biasa. Beberapa waktu lalu dia dibebaskan oleh Tuhan. Beberapa waktu lalu Tuhan menyatakan kekuasaannya kepada dia. Tuhan membebaskan dia dengan cara-cara yang sangat ajaib. Nah, brother sister, Anda perhatikan yang kedua. Saya mencatat bahwa dan saya temukan dalam pelayanan ini. Kutuk kemiskinan, kekurangan, dan kebodohan. Kemiskinan, kekurangan, dan kebodohan. Bapak Ibu lihat, ladang-ladang pertanian kita, apa yang kita kerjakan itu gagal. Menabur seperti menabur di atas tanah besi. Langit jadi tembaga kepada kita. Kemiskinan dari generasi ke generasi. Kebutaan rohani. Orang-orang seperti dibutakan dalam keluarga itu. Tetapi Bapak dan Ibu Anda perhatikan, ada penyakit-penyakit keturunan yang turun. Gila. Kematian muda, kematian yang tidak wajar. Penyakit-penyakit yang sungguh-sungguh meninggal dengan cara-cara yang sangat aneh terjadi dalam keluarga. Kematian muda terjadi. Kematian yang tidak wajar terjadi. Tapi saya lihat juga Bapak dan Ibu seringkali terjadi pembunuhan anggota keluarga. Bunuh-membunuh dengan cara yang sangat tidak wajar. Pengorbanan darah dilakukan. Dan setiap kali darah tercurah Bapak dan Ibu, itu jadi tempat yang sah bagi iblis untuk bertakhta dalam keluarga. Hutang darah. Nama-nama atau orang-orang yang tadi saya ceritakan itu Bapak dan Ibu sebagian besar terjadi pembunuhan dalam keluarga. Dan ini terus terjadi. Anda perhatikan Bapak dan Ibu, tanah jadi gersang. Ladang-ladang usaha, kekeringan, hama penyakit datang di semua area bisnis kita. Tapi apakah tidak ada jalan keluar untuk itu? Mari saya bawa kabar baik malam ini. Ada jalan keluar di dalam nama Yesus untuk menolong kita. Lihat 2 Korintus 5 ayat 17-19. Bagaimana caranya supaya mata rantai kutuk ini dibebaskan. Dan ini doa saya Bapak dan Ibu. Doa saya. Doa saya supaya tidak ada lagi orang yang terikat dengan ini. Lihat 2 Korintus 5, 17-19. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ada pelayanan pendamaian kepada kita yang telah mengalami itu. Baca ayat 19:23. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kepada hamba-hamba Tuhan ada dipercayakan pelayanan pendamaian. Malam ini akan ada pendamaian kepada generasi demi generasi yang sudah mengalami kondisi seperti itu. Dalam Kristus Bapak dan Ibu. Beberapa orang bertanya kepada saya, Pastor Henry, saya sudah dibaptis, apakah kutuk itu masih bisa mengikuti saya? Bisa mengikuti Bapak dan Ibu. Baptisan tidak menyelesaikan itu semua. Dosa kita diampuni. Tapi perilaku-perilaku dosa dan roh jahat itu harus dilayani dalam pelayanan pendamaian khusus untuk dibebaskan. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu, orang itu harus mengambil keputusan. Nama-nama yang tadi saya samarkan tadi, mereka tidak lagi diganggu oleh roh jahat setelah mereka mengambil keputusan, berdiri di hadapan hamba Tuhan, lalu kemudian menyatakan, saya bertobat. Dan saya memutuskan atas nama papa, atas nama mama, atas nama kakek nenek saya, atas nama engkau, atas nama mama. Minta ampun dan memutuskan perjanjian-perjanjian itu dari hidup saya. Saya menyatakan bahwa semua yang pernah diikat di masa lalu, saya putuskan tidak punya hubungan lagi dengan saya. Sejak pemutusan itu terjadi Bapak dan Ibu, roh jahat itu tidak bisa lagi mendatangi mereka. Mengapa? Hak legal atas mereka sudah dicabut. Jadi malam ini nanti waktu altar ini dibuka untuk altar call. Anda harus maju ke depan dengan seksama dan menyatakan untuk bertobat
atas nama orang tua, atas nama kakek nenek, meninggalkan semua itu. Meninggalkan semua itu. Lalu yang ketiga, Bapak dan Ibu, orang itu harus dilayani dalam pelayanan pendamaian, pelayanan pelepasan, untuk diusir keluar, didamaikan semua roh-roh jahat itu. Dan yang keempat, mari lihat Ulangan 7, 25, 26. Ini sesuatu yang penting untuk Bapak dan Ibu menyadari ini. Ulangan 7 ayat 25, 26. Tolong ditampilkan Ulangan 7. Bapak Ibu baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri. Supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan ayat 26. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu. Sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu. Sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Alkitab berkata gini, Alkitab berkata bahwa supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk dalam rumahmu. Bapak Ibu, jika ada benda-benda seperti itu, benda-benda yang kita pelihara, keris, abu-abu dupa, maka kita bawa masuk kekejian dalam rumah kita. Nah, saya mempermudahnya. Beberapa waktu lalu saya dengan Pak Lewi dan Ibu Nova pergi ke rumah seorang pengusaha. Kami diminta untuk melayani. Bapak Ibu, ada sebuah gong yang harganya itu 25 juta. Gambar sekitar 30-50 juta. Gongnya itu harga 25 juta. Nah, gong itu Bapak dan Ibu punya daya elektrik. Bukan karena tersambung dengan listrik, bukan. Malam-malam gong itu bisa bunyi sendiri. Tung tang tung tang tung tung tang tung tung tang tung 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 tang tung 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 tung. Ibu itu pengusaha, jadi aduh ini bagaimana ya? Lumayan 25 juta tuh kan, kalau dihitung lumayan tuh. Untuk beberapa jam tuh hitung. Ya, lumayan tuh. Gambarnya itu Bapak dan Ibu, kalau nggak salah 50 juta, saya lupa tuh gambarnya tuh harganya tuh berapa. Dan gambar itu terdiri dari banyak lukisan-lukisan yang sungguh-sungguh sangat magis. Dan ibu itu berkata, seringkali pegawainya itu mendengarkan bunyi-bunyi seperti itu. Dan melihat muncul pemenangan-pemenangan roh-roh jahat di situ hampir setiap malam. Lalu saya tanya kepada ibu itu, Bu, Alkitab berkata, saya tunjukin ayat ini, benda-benda seperti ini harus disingkirkan, dimusnahkan. Apakah ibu rela kalau yang 25 juta dan yang 50 juta dan juga ada beberapa benda yang kami singkirkan, hari itu rasanya ada 100 juta yang kami kemudian ambil untuk dimusnahkan. Saya lihat wajahnya dulu. Matanya sipit tambah sipit. Tapi kemudian dia sadar bahwa kalau ini tidak disingkirkan, harus dimusnahkan, maka terus dia akan diganggu, keluarganya akan diganggu. Maka hari itu Bapak dan Ibu, kami bertiga mengangkat 100 juta rupiah dan kami hancurkan itu, pergi membuang itu. Yang itu tidak bisa dihancurkan karena itu tembaga yang luar biasa tebal, tidak bisa dihancurkan. Kuningan ya, kuningan. Dan kita buang, tapi saya tidak akan beritahu buang di mana. Karena saya khawatir setelah ini ada pencari harta karun yang akan pergi mencari. Ya, lumayan tuh Pak, 25 juta kalau Bapak dan Ibu pergi ke sana ke art shop mungkin itu, ya jadi sedikit 30 juta lumayan lah. Ya. Nah, halo brother sister, Alkitab berkata bahwa benda-benda seperti itu harus disingkirkan. Harus disingkirkan. Lihat Yosua 7 ayat 12. Yosua 7 ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu.
Jika barang-barang itu tidak dipunahkan, maka Tuhan tidak akan menyertai. Sebab mengapa? Bapak dan Ibu, barang-barang itu jadi terminal. Untuk iblis tinggal di situ dan iblis akan terus datang berulang kali. Berulang kali. Dia itu seperti terminal, dia cuma menunggu waktu. Nah, coba perhatikan baik-baik. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah menerima benda-benda seperti itu dari dukun, paranormal, para balian, malam ini ambil keputusan untuk itu harus dimusnahkan. Jangan Bapak dan Ibu musnahkan sendiri, serahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Karena ada roh jahat di dalamnya. Saya pikir hal yang berikut Bapak dan Ibu, setelah orang mengambil keputusan itu, orang itu harus pergi ke kolam baptisan untuk mematahkan kutuk-kutuk. Nama-nama yang tadi saya beritahukan itu berakhir roh jahat itu setelah mereka masuk dalam kolam baptisan. Kutuk dipatahkan, dicabut. Lalu roh jahat itu tidak punya akses, sebab pada saat kita masuk dalam kolam baptisan Bapak dan Ibu, kita telah mendeklarasikan diri kita mengikatkan perjanjian menjadi anak Tuhan. Berkomitmen di gereja lokal, bertumbuh diajarkan, dan Bapak dan Ibu akan mengalami pembebasan yang ilahi. Mari bangkit berdiri bersama-sama tim Davis Tabernakel.